Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas puasa kita, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi juga kita latih kejujuran kita selama bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Di antara yang Allah latihkan, Allah ajarkan di bulan Ramadan ini adalah tentang kejujuran. Baik itu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, atau jujur kepada zat yang maha jujur atau yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran dan sikap jujur adalah puncak dan induk dari segala akhlak yang ada pada diri manusia. Ketika orang memiliki sifat jujur, maka akan lahir, akan mengalir darinya sifat-sifat kebaikan. Baik itu sifat kesederhanaan, sifat ketawaduan, sifat ketenangan, dan juga sifat-sifat kebaikan yang lainnya. Tapi justru sebaliknya, ketika orang tersebut tidak memiliki kejujuran, maka ia akan mudah terjangkit beberapa penyakit, termasuk penyakit kemunafikan, kepura-puraan, kebohongan, atau bahkan kesombongan dan takabur. Rasulullah menyebut bahwa orang yang selalu berbuat jujur dengan kata siddiq atau orang yang benar, dan orang yang berbuat jujur maka akan membawanya kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawanya ke surga. Dan sebaliknya, ketika orang itu berbuat dusta atau bohong, maka kebohongan dan dusta tersebut akan membawanya kepada keburukan, dan keburukannya akan membawanya ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa pelakunya ke dalam surga. Dalam lanjutan hadisnya, Rasulullah juga melarang kepada kita untuk tidak berbohong atau berdusta. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah sikap dusta atau bohong, karena kedustaan atau kebohongan akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Ditegaskan juga oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang benar. Dari hadis dan ayat tersebut sangat menganjurkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya kejujuran, kebenaran adalah sesuatu yang perlu menjadi pegangan kita, menjadi akhlak kita sehari-hari. Lantas apa kaitannya dengan puasa yang sedang kita jalani bulan Ramadan ini? Ternyata kalau kita mau mendalami secara lebih dalam lagi, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, di antaranya puasa dapat membentuk sifat kejujuran pada diri kita. Karena puasa sejatinya adalah bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, meninggalkan atau menghindari rasa haus dan dahaga saja dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi inti dari puasa itu adalah pengendalian diri, atau dalam bahasa Arabnya al-imsaku, menahan diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa itu sendiri, dari berkata kotor, berbohong, menghina orang lain, bertengkar, ataupun perbuatan-perbuatan yang lain yang justru akan merusak pahala puasa itu sendiri. Di samping itu, puasa juga, dengan puasa kita dapat melakukan latihan rohani. Sehingga dengan puasa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih unggul. Dan latihan rohani yang dilakukan dalam puasa ini diantaranya adalah melatih kita untuk selalu dalam kejujuran. Karena orang yang berpuasa bisa saja ia berbohong. Atau misalkan dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia membohongi dirinya sendiri, mengaku-ngaku berpuasa. Tetapi ia diam-diam kemudian misalkan masuk ke dalam kamar, kemudian mengunci kamarnya dengan rapat, lalu ia makan dan minum. Memang orang tidak melihat dan tidak ada yang tahu ketika ia keluar kamar kemudian ia berpuasa kembali. Dan ketika orang-orang ikut berbuka, ia juga ikut berbuka. Maka orang yang berpuasa dengan sesungguhnya adalah orang yang tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ketika ia melakukan hal tersebut, yang diingat adalah Allah Maha melihat. Allah mengetahui apa yang ia lakukan. Sehingga disinilah letak kejujuran yang diajarkan, yang dilatih ketika kita berpuasa. Kalau kita jujur dalam melakukan puasa dan dengan niat tulus yang seikhlas-ikhlasnya, maka kita tidak bisa membohongi diri sendiri, membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi membohongi orang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas puasa kita, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi juga kita latih kejujuran kita selama bulan Ramadan ini. Kejujuran yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau terus melekat hingga di luar bulan Ramadan, maka akan menumbuhkan kemaslahatan dan kebaikan yang kita lakukan, baik itu dalam muamalah bainan nas ataupun muamalah ma'allah. Berinteraksi dengan manusia, sesama manusia, ataupun berinteraksi dengan Allah, maka kita akan selalu dalam pengawasannya, merasa diawasi, merasa dilihat, dan tidak akan berbohong ataupun berdusta. Kegagalan dan kerusakan yang ada di negeri ini tak lain dan tak bukan adalah karena banyak pelaku orang-orang yang tidak jujur ataupun selalu berbohong dan berdusta.
maka kita yakin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menghadirkan madrasah Ramadan ini. Ketika Ramadan ini selesai, akan lahir dan meloloskan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak berdusta, orang-orang yang memiliki integritas dan tanggung jawab penuh, sehingga akan menghasilkan di negeri ini orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa membangun negara ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.